Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Saya percaya kita bertumbuh di tempat ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna buat diri kita. Amin. Mari kita sama-sama sebelum mulai ibadah pada sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiap langkah kami Kau menyertai kami Tuhan. Tiap langkah kami Kau yang mengatur hidup kami Tuhan. Biarpun badai dalam hidup kami ada pada saat-saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hanya Kau yang Ku andalkan dan hanya Kau yang Ku perlukan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya dan kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu menguasai tempat ini Tuhan, menguasai ibadah pada sore hari ini Tuhan, mulai awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita dengan sungguh katakan bahwa kita perlu Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Katakan sungguh. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah pujian kami, sukacita kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pintu surga terbuka atas kami Tuhan. Sukacita turun atas kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan, tapi kami pulang akan membawa damai sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Semua ada sukacita ya. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Allah kita. Bila roh Allah ada di dalam kita, pasti kita akan bersukacita. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Asik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yo, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya Bila siapa? bila saudara terima hidup dalam persatuan. Hey! Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara terima hidup dalam persatuan. Aku dapati kepala haru yang kejam dan cuma dulu, seperti lampunya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Yuk menari bersama. Bebaskan roh
bisa menyala-nyala sampai dia meninggalkan tempat duduknya. Amin. Haleluya. Semangat. Semangat. Kita mesti semangat ikut Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan baru buat kita, pengharapan baru buat kita menjalani kehidupan kita ke depan. Terima kasih Tuhan. Dia selalu di hati kita, dia selalu ada di hidup kita. Amin.
menerbitkan matahari. Engkau yang membuat alam semesta ini. Dan Engkau yang memiliki hidup kami umat. Saat ini kami menundukkan diri kami di hadapan. Menyatakan bahwa kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami datang ke tempat ini bukan kami ingin sekedar rutinitas ibadah, tetapi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Berkata-katalah pada setiap kami, ubah kami melalui kebenaran firman, agar kami menjadi manusia baru yang menyenangkan hatimu. Hidup kami berarti, bercahaya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, bekerjalah. Roh Kudus, bekerjalah. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata pada setiap kami. Kami mau Tuhan diubahkan oleh-Mu. Kami mau berbuah lebat dan manis. Sehingga Tuhan, banyak orang di sekitar kami bisa menikmati buah itu. Dan kemuliaan diberikan pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semuanya silakan duduk. Halo, angkat tangan semuanya. Shalom. Semuanya semangat ya. Nah, kalau sama lansia ini saya seneng drama-dramaannya. Jadi hari ini kita akan lihat drama lagi. Karena saya akan ajak ya. Ayo semuanya tim musik yang cowok-cowok semuanya maju ke depan ya. Ada 2 tim ya yang di sini ya. Nah, Pak Iman juga masuk maju ke depan Pak Iman. Ayo Pak Iman. Pak Seni juga ayo, Pak Seni ayo. Ya, ayo, semuanya maju. Semuanya maju ya. Semuanya maju ya. Nah, Semi dua-duanya maju ya. Semi dua-duanya maju ya. Kita akan main drama-drama supaya oma-oma ini lebih mengerti ceritanya ya. Ya. Nah, sudah ya. Sekarang ditata barisannya. Nah, ini di sini ya. Barisannya. Nah, ini lembah ceritanya. Tengah-tengah apa? Lembah. Ini bukit, ini bukit. Bukitnya ada berapa? 2. Bukit sebelah kiri dan bukit sebelah kanan. Ditata pasukannya. Ini nggak pernah baris ya. Ini ditata barisannya ya. Ini yang 3 itu ada di sini. Semuanya ada di sini. Ini lembahnya di sini, bukitnya di sini, di sini. Ayo. Ya ditata. Nah, ini urak-uraknya. Ini jumlahnya berapa ini? Nah, ini kan 3 loh. Urak-uraknya ini 3.000, ini 3.000 ya. Atau lebih, saya nggak tahu. Nggak diceritakan dalam Alkitab. Ya, prajurit semuanya ini ya. Ini prajuritnya yang ini ya lumayan ya. Yang ini ada yang besar. Ada yang besar sekali. Kalau Bapak Ibu saya tanya, siapa ya kira-kira ya di Alkitab? Goliat. Iya betul. Nanti Pak Matius coba hadiah vitamin C ya. Yang aktif nanti dapat hadiah vitamin C. Yang diem aja nggak dapat. Jadi harus aktif semuanya. Ini tadi pasukan tentara Filistin. Kalau ini tentara Israel. Pura-puranya banyak, pura-puranya ya. Jangan bilang-bilang, namanya pura-pura. Ini kan drama-dramaan ya. Latihan berbaris tiap hari. Latihan. Ya ampun. Latihan. Mereka nggak pernah ikut latihan baris-baris. Ayo sekarang disuruh latihan. Mereka latihan. Latihan. Tangannya jangan begini dong. Oh iya. Oh sama Oma yang 90 tahun ini nggak boleh diem ya Oma ya. Harus gerak. Harus berbaris itu harus ini ya. Siap gerak ya. Ya. Saya katakan ya, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Di 1 Samuel 17. Ya, ini ya. Periknya berjudul Goliat menantang tentara Israel.
mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Asera di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah. Jadi mereka itu kalau berkemah di lembah Terbantin, mereka mengatur barisan perangnya berhadap-hadapan. Nah ini cocok ya, berhadap-hadapan. Kalau perang itu gak kayak zaman sekarang. Kalau dulu perang itu berhadap-hadapan gini. Tengah-tengahnya apa tadi? Lembah. Lembah itu apa? Jurang. Jurang. Oh iya jurang, pinter. Tapi jurangnya gak temen-temen ya. Iya. Jurang. Nah, jadi ada jurangnya, ada lembahnya. Jadi kalau mereka perang gimana? Turun ke lembah. Nah, tetapi yang terjadi karena di sini ada yang maju. Oh, Goliat maju. Oh, Tangannya jangan dilipat tuh. oh, ini sutradaranya ini ya. Ya. Ayat keempat dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 2,97 3 meter ya. sentimeter atau 3 meter. 3 meter. Wow, Gede. tinggi sekali ya. Ini pura-puranya 3 meter. Pura-puranya lagi ya. Oh ini drama-dramaan kok. Ya. Yang tinggi gitu. Lihat di sini ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jiranya ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. 600 sikal berapa? 6 kilo. Jadi mata tombaknya matanya tok itu kira-kira berapa? 6 kilo. Berat enggak? Berat. Oh, berat. Ya. Ia berdiri dan berseru kepada pasukan barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Nah, aku lihat, coba pakai bahasa sehari-hari. Ini drama, ngomong sama tentara Israel. Maju. Kemudian dari Jawa. Nah ini ya, Goliatnya nantang. Jadi nggak perang-perang, cuma tantang-tantangan. Tiap hari disuruh, pagi sore disuruh baris berbaris. Nanti dibaca loh ya. Loh saya cerita gini, nggak ada yang mau baca. Nanti di rumah dibaca ya. Jadi keluarnya tentara ini pagi dan sore. Selama berapa hari? Nggak ada yang tahu, ayo dibaca. Ayat ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Jadi sehari berapa kali? 2 kali. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi dia ini Goliatnya khotbah kepada tentara Israel berapa kali? 40 kali. 80 kali. 80 kali. Nah, sehari 2 kali. Kali 40. Saya khotbah ini sudah 2 kali ini. Tanya jemaat GKI Kerajaan Allah. Minggu khotbah ini lagi mau? Minggu mau khotbah ini lagi? Jangan toh Bu, mau gak ada khotbah yang lain tak? Masih 2 kali sudah bosan. Tapi Goliat ini berapa kali tadi? 80 kali selalu ngomong gini. Maju. Maju. Ayo, Satu kamu lawan. cemen gitu ya. 1 lawan 1. 1 lawan 1, siapa berani sama aku? Kalau menang lawan aku, berarti menang. Maju, siapa yang berani? Tiap hari mendengar perkataan itu. Goliat berapa kali Goliat? 80 kali. Pagi dan petang sore. Gaya peperangan zaman dulu. Apa yang dilakukan oleh Goliat? Goliat ini maju. Kelihatannya kalau paling besar ya, lihat ya Goliat. Paling besar enggak? Paling besar ya. Maaf loh Pak, ini cuma pura-pura loh Pak, jangan tersinggung loh ya. Ini kan drama Buktinya supaya besar, ngomong apa Pak. ini lebih.
Saudaraku, Goliat ini bukan sedang khotbah firman Tuhan. Goliat sedang Intimidasi mengintimidasi si Israel. Israel. Goliat ini khotbah, tapi khotbahnya intimidasi. Artinya. Saudara, kalau saya tadi tanya sama jemaat GKI Kerajaan Allah, minggu mau khotbah ini lagi? Mereka jawabannya enggak Bu, yang lain aja. Baru 2 kali. Coba saya ulangi sampai 40 kali. Kira-kira belenger. Belenger, ya. Terus motong semuanya. Tapi bukankah seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan mau diintimidasi, mau dikhotbahi sama si iblis berulang kali dalam hidup kita? Enggak. Amin. Amin. Kok malah amin? Amin. Cuma Pak Matius yang enggak mau. Enggak mau dia. Saudaraku, jangan mau diintimidasi. Betul. Wes, kamu anakmu gak sayang sama kamu kok. Hidupmu itu mending kamu minta mati aja sama Tuhan. Gak ada masa depan, gak ada harapan. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Tempat pengharapan itu aku. Kata Tuhan gitu. Jadi percaya firman atau percaya intimidasi? Percaya firman. Percaya firman. Kalau jatuh lagi, diulangi lagi. Allah perlindungan dan kekuatanku, Amin. penolong dalam kesusahan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Ku tidak akan takut walau bumi berlalu, sekalipun gunung goncang ke dalam lautan. Amin. Amin. Firman itu perkatakan, bila perlu buat lagu. Buat lagu sehingga saudara hafal. Amin. Amin. Wow, siapa yang tadi saya dengar Pak Gunawan buat lagu? Oh, hebat Pak Gunawan ya. Nah, selesai ini Pak Anan gak terima. Bikin 10 lagu dia. Ya, saudaraku, lihat Goliat. Coba cari di Alkitab. Goliat ini ada gak rekod atau catatan bahwa dia pernah berperang? Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Halo? Enggak ada. Ada nggak? Enggak ada. Yang nggak jawab nggak dapat vitamin C Nggak ya. ada. Nggak berani. Ada nggak catatan di Alkitab bahwa Goliat pernah berperang? Enggak ada. Ada. Oh, iya. Ada. Tidak ada. Ada. Wow. Kalau vitamin C. Iya, jadi kayak vitamin C. Jangan ya kita dikasih Ikut-ikut. berkat Tuhan lebih dari vitamin C. Amin. Amin. Goliat ini pinternya khotbah intimidasi. Tapi sebenarnya dia nggak pernah perang. 40 hari itu nggak ada perang. Dia cuma apa? Intimidasi aja. Intimidasi. Dan ketika Goliat maju sedikit. Oh, yang sana menteteng, yang dua orang Filistinnya gaya. Orang Filistin gimana kalau menteteng? Kok tangannya dilipat? Nah, ayo. Oh, jagoan. Karena dia punya jagoan. Jagoannya siapa? Goliat. Yang sana semakin hari semakin takut gimana? Loh, Raja Saul juga ikut takut. Apa yang terjadi? Bapaknya Daud namanya Esai. yang menang mati-mati apa yang menang teka-tekinya Pak Matius. Isai ngomong sama Daud. Daud ini pekerjaannya di mana? Gembala. Gembala di mana? Di padang. Padang rumput. Kalau orang Israel tadi, barisan Israel, prajurit Israel, dia tiap hari, 40 hari mendengar tentang intimidasi. Daud tiap hari di padang rumput mendengar tentang apa? Firman. Firman Tuhan. Daud ini kesukaannya apa? Main kecapi. Kecapi. Dia sambil mengembalakan kambing dombanya, dia main kecapi.
Memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Amin. Ketika dia mulai memuji Tuhan, Tuhan bicara sama Daud. Amin. Amin. Dan yang ini tiap hari dengarkan ini. Siapa yang bicara? Lihat. Yang musuhnya iblis bicara sama mereka. Mereka ketakutan. Bapaknya Daud, Pak Isai, mengira pertempuran sudah berlangsung. Karena sudah berapa hari? 40. Sudah 40 hari, gak perang cuma baris berbaris, latihan baris berbaris 40 hari gak perang. Apa yang terjadi? Si Isai ngejar Daud. Lu sampai di sini kan nyari Daud. Oh iya. Ayo Daud. Dari tadi kok sembunyi. Ayo mana? Bawa tepilnya. Ini Daud. Ya, ini pura-puranya siapa? Daud. Daud sama papanya disuruh. Daud, lihatin saudara-saudaramu 3 kakakmu itu maju perang. Kabar selamat apa enggak? Bawa tanda ya. Daud ngomong iya. Ini bawa makanan, berangkat. Daud berangkat. Oh ini Goliat maju lagi. Daud jadi lihat. Ya apa tadi? Maju. Pura-puranya ngomongnya sesuai Alkitab ya, maju. Terus Daud tanya sama orang-orang Israel, tanya Daud. Tanya. Iku siapa kurang ajar? Itu siapa? Orang Israel karena sudah 80 kali dengar khotbah yang sama. Dia apa? Jawabnya sesuai dengan perkataan Goliat tadi ya. Ya, Bukan ditantang. maju. Ditantang. Ya. Ngerti ya? Jadi mereka sudah hafal 80 kali, Rek. Apa yang terjadi? Goliat maju. Kalau mereka prajurit-prajurit melihat si Goliat ini orang yang tinggi besar dan mereka takut. Ketakutan. Si Daud melihat apa? Loh, justru karena besar gampang ini nak tembak. Kalau yang besar tembakannya tambah gampang. Loh, kalau kecil kan Tipis. coba saudara Meleset, latihan ya. latihan mana atau nembak. Meleset. Anak mangsa besar apa anak mangsa kecil? Besar. Anak mangsa besar, kalau mangsa kecil Sulit. sulit. Jadi pandangan kita harus dirubah. Firman Tuhan yang mengubah keadaan. Fokus. Amin. Jadi jangan kalau lihat masalah dalam hidup ini jangan lihat masalahnya, lihat Tuhanmu yang besar. Amin. Fokus. Ya, akhirnya Daud nembak pakai alih-alihnya. Ini tembakan, gue lihat. Ayo tembak. Cedus. Oh, dia nggak mati. Goliatnya mati. Nggak boleh tato ya, mati. Akhirnya Goliatnya Dipotong. dipotong apanya? Kepalanya. Ketika Daud mengambil kepala Goliat, apa yang terjadi? Itu kemana? Lari semua. Oh, kabur semuanya ya. Nah, ini yang menang. Siapa yang menang? Kuliah, ada Daud. Tentara Israel. Sudah boleh balik. Bapak Ibu yang terkasih. Itu tadi gambaran dari Tuhan Yesus di perjanjian baru. Daud itu gambaran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berperang buat kita, Tuhan menang, kita ikut jadi Pemenang. Jangan takut ikut Yesus. Amin. Karena Yesus yang akan berperang ganti kita. Dan ketika dia menang, kita jadi pemenang. Pemenang. Amin. Nah, kadang dalam hidup ini peperangan belum terjadi. Seperti tadi ya. Perang belum terjadi, belum ada pembunuhan sudah Ketakutan. ketakutan. Siapa di sini yang suka takut? Aku takut.
Siapa ayo? Gak ada ya? Loh, Cherry angkat tangan. Cherry, suka takut? Yang lain gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Dibatin aja ya. Yang suka khawatir di sini siapa? Hari ini kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, wong perang aja belum dimulai kok saya takut. Yang maju berperang kan engkau, bukan aku. Amin. Amin. Ketika engkau menang, aku ikut Menang. menang. Ya, haleluya. Kadang tantangan dalam hidup kita membuat kita patah semangat, terintimidasi, dan akhirnya hilang kekuatan kayak pasukan Israel tadi. Tapi kalau kita melihat dengan fokus yang seharusnya kita lihat, maka kita akan bertahan, kita akan menang. Amin. Jangan semakin lemah. 1 Petrus ayat 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis Itu singa. berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu singa? Bukan. Seperti. Kalau saudara dikatakan gini, oh, iki koyo manusia ya. Berarti bukan, manusia bukan? Bukan. Bukan. Oh, ini kayak monyet iki. Monyet apa bukan? Bukan. Bukan. Seperti singa. Saudara tahu nggak? Singa itu kalau ketemu musuh, dia mengaum. Wow. Dia itu mau ngapain? Gak langsung rekam. Enggak. Justru kalau dia ketemu musuh ini, dia diterkam dari belakang. Tapi kalau dia ngaum, cuma menakut-nakuti. Dia mengeluarkan suara yang menakutkan. Supaya apa? Lawannya takut, mentalnya down duluan. Jadi Bapak Ibu jangan gampang mentalnya down, ya. Ya, semuanya harus percaya sama firman Tuhan. Walaupun kita mendengar keadaan, katanya ekonomi nggak semakin baik, katanya Indonesia nggak semakin baik, kita percaya kita punya Tuhan yang memberikan harapan. Amin. Yesus itu harapan kita. Amin. Jangan, oh ini wajar semua. Kita tambah susah ya, tambah duit tambah angin ya. Aduh kita hidup ya. Percaya saja. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. amin. Saudaraku yang terakhir, apa yang iblis lakukan tadi kepada tentara Israel, kepada Goliat, itu gambaran dari hidup kita. Jangan fokus terhadap intimidasi iblis. Masalah. Jangan. Kita percaya seperti mereka belajar mempercayai Daud, kita juga belajar mempercayai Yesus. Amin. Lalu alam semesta dunia ini dia yang ciptakan, kok nggak percaya? Saudara rugi apa sih percaya Yesus? Nggak ada. Cuma percaya. Ketika engkau percaya, ketika engkau dibaptis, ada pertukaran roh. Di alam roh engkau dibeli dan dibayar lunas. Ini bukan bicara tentang agama lagi, tapi tentang hati yang percaya kepada Dia. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Apapun yang terjadi, semuanya bisa ya.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. lewat gunung Yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau terima dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau percaya dan percaya kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Siapa yang kadang kurang percaya? Saya pun kadang kurang percaya Tuhan. Saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi hari ini firman Tuhan mengatakan firman-Nya sanggup mengubah keadaan. Amin. Kalau kita percaya. Aku mau percaya dengan firman. Amin. Aku mau percaya dengan firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Amin. Ku pegang dalam hidup. Tidak saja hidupku Tuhan, hidup keturunanku. Juga Kau pegang. Dan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat kanan kiri. Pejamkan matamu, lihat Yesus. Kau berfirman Dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Mustahil
Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, pada petang hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih yang mana Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami untuk bekal hidup kami, yang mana zaman ini adalah zaman sudah zaman akhir Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, senantiasa mempersenjatai kami dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah ada kekuatan di dalam firman kami. Hanya firman-Mu lah yang senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kita tidak menjadi undur, kita tidak menjadi loyo, tetapi karena firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, bahkan menjadikan berkat. Dunia boleh goncang, tetapi hati kami tetap bersandar pada Engkau. Dalam nama Yesus semua ini kami serahkan. Kiranya Engkau berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Nya, juga dalam kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau memberikan limpah-limpah berkat, sehingga apa yang dia kerjakan senantiasa berhasil demi kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih untuk Ibu Gembala atas firman-Nya. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Doa persembahan Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah Engkau bentangkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu Tuhan boleh tinggal dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sampai menjalankan persembahan, kita angkat pujian Sakjeke. Tansa diberkahi
berekspresi gitu ya. Matur nuwun itu apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun ya, bahasa Sundanya ya. Itu ada orang Sunda di sana. Kalau orang berterima kasih itu nggak ada yang makasih ya, nggak ada. Terima kasih itu mesti senyum. Waduh, gak jadi pembagian vitamin C. Sekali lagi ya, waktu matur nuwun ekspresikan sama Tuhan, bukan teman saudara yang melihat, yang di atas, Amin. yang melihat saudara. Ayo semuanya pada berdiri dulu. Ayo, yuk. berekspresi ya. Matur nuwun ya. Bukan sama saya, sama Gusti Yesus yang mengadakan semuanya. Indah. Jadi setiap bangun pagi itu matur nuwun Gusti Yesus, kamsia, terima kasih. Kebaikanmu akan menutupi hidupku. Kebajikan belaka yang mengikuti kita. Hanya yang baik kita perkatakan dengan iman, dan itu akan kita terima dalam hidup. Ya saudara ya. Orang di luar aja belajar kok yang seperti itu. Kita di firman Tuhan sudah diajari nggak mau lakukan. Ya sudah. Pak Gunawan komplain. Ya kita maju mundur pertemuannya nanti saya akan bicarakan sama Pak Matius. Enaknya itu difikskan minggu keberapa gitu Pak. Jadi nggak bingung ya. Gitu aja ya, tiap Selasa sebulan sekali dulu ya. Kalau saudara sudah aktif banyak jiwa, kita buka lagi hari minggu beberapa kita. Tergantung sekarang. Rindu Tuhan kan? Tuhan selalu rindu kita. Bukan kita yang cari Tuhan sebenarnya. Tuhan yang cari kita. Amin. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita mau memuji kebesarannya. Kita katakan tadi matur nuwun. Matur nuwun ya. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa dalam hidupku. Engkau ajaib bagi kami. Oh
untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan perbuat bagi umat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami sudah dibekali dan kami sudah dibaharui semangat kami kembali. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami. Bagaimana Engkau akan selalu berperang ganti kami. Bahkan firman-Mu berkata, kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami Tuhan? Biarlah ajar kami untuk kami selalu berharap kepadamu dan melihat betapa besarnya Engkau. Bukan melihat tantangan yang besar itu, tetapi kami mengerti bahwa apa yang ada di belakang kami, bahkan di depan kami, di sekeliling kami adalah Allah yang maha besar, yang sanggup mengerjakan segala sesuatunya melebihi dari apa yang dapat kami kerjakan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur biar Tuhan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati seluruh jemaat-Mu, dan berkati kami semuanya juga, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Persoalan doa Kingdom of God ini Tuhan, kami percaya biar Engkau terus membawa ya Tuhan, anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bahkan Kau pakai mereka supaya biarlah wadah ini menjadi wadah yang Kau pakai untuk membentuk dan mengubahkan setiap pribadi yang hadir, sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi murid-murid Kristus yang diberkati. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami mengerti mengapa kami harus hidup, mengapa kami harus terus bertahan. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami menang atas segala masalah kami menang atas segala sakit penyakit, kami menang atas segala intimidasi, kami menang atas segala utang piutang, kami menang atas segala ekonomi, kami menang atas segala-galanya, karena Engkau Allah yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka semuanya, anak-anak-Mu ya Tuhan, dari ya Tuhan yang paling muda sampai mereka yang paling tua, ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang dimanapun mereka tinggal, kami berdoa untuk sekolah studi anak-anak mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan mereka semuanya, keluarga demi keluarga, hidup pernikahan, juga pelayanan dan seluruh ya Tuhan pekerjaan mereka, karir, rumah tangga, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikian juga kami bersyafaat untuk Kota Malang, untuk Indonesia, untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga berkati supaya negeri ini terus Tuhan ada di dalam kendali Tuhan, dan bahkan negeri ini untuk semakin maju dan takut akan Tuhan, melingkupi seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sertai dalam perjalanan kami juga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dalam perjalanan kami pulang, sertai sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Demikian juga pertemuan kami di jam-jam ibadah, di persekutuan doa Kingdom of God Fellowship ini Tuhan, ya Tuhan, bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang ya Tuhan baru, jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan, yang mereka rindu untuk zaman Tuhan, rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh dibentuk bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Tak lupa juga kami mengucap syukur untuk berkat makanan minuman yang sudah kami juga terima. Tuhan sucikan dengan ya Tuhan, kuasa firman Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh kami semuanya. Terima kasih, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah di dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudusnya dari tempat ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat Tuhan, silakan saudara duduk. Saudara duduk dulu, tolong ambilkan vitamin C. Saya bagi vitamin C nanti di foto ya, karena ini dapat dari sponsor sudah muncul ya. Tuh, nanti pun nanti bagikan cium. Mana dibongkar. Foto dari sini, orang-orang yang dibagi di foto. Mau foto aku. Satu orang satu ya. Apa maksudnya di foto? Dulu ya di foto pasti bagus. Ayo Ustaz. Tapi
video. Siapa mau turis? Gak usah semua sama. Ayo. Pegang berdua. Vitamin C. Vitamin supaya tubuh sehat. Wah, makin. Saudara saya ganti rasanya ya biar tahu. Oh iya. Satu saudara yang apa sih? Suami istri. Maksudnya satu suami istri. Oh, saya ini lagi mau belepotan memang. Ayo. Rasanya beda. Oh, Pak, supaya semakin kuat. Sponsor dari Sido muncul. Siapa yang belum dapat ya? Pakai aja. Sudah. Jangan ada yang double yang nggak cukup loh. Ini Cing. Vitaminnya dibagikan. Kemudian saya undang Ibu Ana untuk mendampingi. Saya foto dulu. Semuanya oh ye. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Belum. Iya, iya. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku dengar. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Julio. Semua yang